Oke guys, Complete Podcast are here, open your mind. Kali ini kita berada di segmen baru dari Official Complete Solar, yaitu Complete Podcast, Open Your Mind. Nah, dan kali ini kita sudah bersama dengan founder dari Photography Zone. Di sini ada Mas Dodi. Halo guys. Yo. Welcome. Nah, oke, jadi di podcast kali ini kita akan bahas-bahas soal fotografi dan kita akan membahas juga mengurak-ngurak orang ini nih, founder dari Photography Zone ya. Boleh, kayaknya mungkin beberapa orang yang nonton di sini belum tahu juga, boleh mengenalkan diri sebelumnya nih. Halo semuanya, saya Dodi Wahidi dari Photography Zone dan sekaligus founder dari Photography Zone. Oke. Nah, jadi buat yang belum tahu, di sini kalian boleh cek dulu tuh di Instagram @photography.zone. Oke, di sana bakal banyak ilmu yang bisa kalian dapat di sana. Jadi di podcast ini juga sekaligus kita bakal bahas tentang fotografi. Jadi buat kalian yang suka dunia kreatif, apalagi Instagram, biar kalian nggak sia-sia main Instagram doang, harus biar followernya banyak gimana? Oh, enggak juga sih, enggak ke situ ya. Enggak juga sih. Kita nggak jual follower. Enggak jual follower kita bawa. Aduh, ini saya mau jual akun Photography Zone mungkin. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Kalau lihat Photography Zone itu akun fotografi tapi ada kreativitasnya, ada lucu-lucunya. Oh, ada lucu-lucunya. Ya, jadi komedi, genrenya komedi. Oh, Komedi fotografi. Komedi fotografi. Oke. Komedi dalam fotografi. Komedi dalam fotografi. Sebenarnya awalnya gimana bisa jadi fotografer gitu? Apalagi sampai bikin akun photography.zone. Ya. Awalnya itu emang fotografer itu sebagai hobi ya, fotografi. Waktu SMA emang sudah hobi fotografi. Dulu kan belum terlalu populer dari zaman sekarang. Kalau misalkan kita bikin karya foto bisa menggunakan HP. Kalau zaman dulu masih belum bisa. Oh iya, benar. Iya kan? Harus punya kamera. Harus punya kamera dulu. Oke, iya benar. Nah, di sini sebelumnya Mas Dodi berarti dari zaman dulu banget, kalau boleh tahu mulai fotografi dari tahun berapa? Kalau saya dari mulai SMA tahun 2012 udah tertarik sama fotografi. Waktu kelas 12 lah ya, kelas 12 SMA. Berarti di sana pertama pegang pakai kamera apa tuh? Dulu pakai kamera pocket Sony Cybershot gitu. Sony Cybershot. Ya, zaman dulu masih nggak terlalu Oke. Cuman itu udah mulai lumayan lah buat belajar kayak HP sekarang. Kalau zaman sekarang itu kayak HP lah buat belajar foto kayak gitu. Ya. Nah, dari situ kayak langsung suka fotografi atau ada dorongan-dorongan lain, tuntutan lain? Emang langsung suka. Oh. Ya, karena menciptakan gambar yang bagus itu ternyata sangat luar biasa. Ada kenikmatan khusus. Catat ya guys. Ada kenikmatan khusus di balik semua itu daripada kenikmatan pacaran. Oke. Jangan jadi pak boy. Kalau zaman sekarang kan kita foto bagus gitu. Kita dapat foto bagus. Nah, kita tuh udah langsung larinya kemana? Kita bakal upload di Instagram atau status, misalkan status WA ya. Kalau zaman itu Facebook, oke, Facebook ya, masuk. Jadi di sana udah ada audiens ya? Udah ada. Ayo. Terus perdana. Santuy guys, hadapi rasakan kepedihan host. Nah, pada saat itu Mas Dodi tuh lagi suka foto yang genre apa kira-kira? Waktu itu yang paling mudah adalah modelan. Modelnya adalah teman sendiri. Teman apa teman? SMA, kan teman cowok. Oh, teman cowok. Yoi men. Bener, kalau zaman dulu emang cowok-cowok kan emang benar-benar semuanya juga nggak cewek nggak cowok mau juga kan difoto. Iya. Siapa lagi nggak mau difoto terus diedit kan, apalagi zaman-zaman dulu kan masih minim banget kamera. Kayak langsung kita punya kamera satu sekelas gitu. Pokoknya attention tuh kayak fotoin dong. Iya, gitu. Betul. Apalagi fotonya bagus. Iya. Ya, tergantung ya. Karena dulu itu tidak sebagus sekarang karena proses belajar kan emang perlu waktu dan ada yang harus dilalui sebelum mencapai hasil bagus itu. Foto-foto yang pada saat itu masih ada?
Ada sih, ada kayaknya. Boleh lah nanti kita post nih foto Boleh. zaman-zaman tahun 2012 kayak gini nih, Iya. Mas Doni nih. Nah, Boleh. Itu ada foto mantan saya juga. oh yang ini nih kayaknya nih. Tapi kan, jangan kalau foto mantan. Yang gua liatin cowok ntar anjir editannya. Ya sekian podcast kali ini. Oke, siap. Ini kopinya kenapa kuning ya? Kok kuning aja. Asem memang. Tapi kalau kopi itu memang ada sih yang rasanya asam. Ada. Kopi apa tuh? Benar, nggak bercanda gua. Nggak bercanda gua aja. Nah dari situ Mas Dodi kepikiran bikin Instagram itu mulai dari tahun berapa? 2017 akhir. 2017 akhir. Iya. Itu akun sendiri dulu baru Fotografi Zone ya? Akun apa ya, itu akun yang gak kepake sih, biar sering gonta ganti akun gitu. Terus karena verifikasi nomor kan Instagram waktu zaman saya itu buat harus ada satu nomor gitu kan. Kan kalau nomor butuh kakak dan lain sebagainya. Yeah. Kalau itu kan emang udah udah terdaftar, jadi nggak perlu ada nomor lagi. Akhirnya dipakai ganti nama. Yang Fotografi Zone ini? Iya. Oh tadinya punya 2 akun, nggak sengaja naik? Gak sengaja. Nggak sengaja naik? sengaja naik. Emang dulunya itu akun repost kayak gitu, sama akun-akun foto di repost, foto-foto bagus, sampai akhirnya foto-foto itu saya bosen nih otomatis. Repost foto viewers juga pastinya udah basi lah, tren dulu sama sekarang kan beda repostnya. Makanya saya buat lebih berkomedi lagi dalam dunia fotografi. Komedi ya? Komedi, genrenya itu sebenarnya komedi di Fotografi Zone ini. Jadi Iya, gue iya. punya Twitter juga. Twitter Di juga? Twitter juga lumayan ramai netizennya, lucu-lucu. Kalau bikin sarkas apalagi, kita udah paling jago itu di Iya. Twitter ya. Kalau sekali ngetik jempolnya kesindir Iya, semua Twitter itu fotografi. memang orang-orang jalan di sana ya, Iya. kumpulnya gitu, sarkas semua berkumpul di sana. Jadi yang main Instagram masih cetek lah ya. Enggak bercanda cuy. Iya. Itu anak-anak Instagram, Pak. Misalkan gitu, tapi nggak relevan ya. Iya, nggak relevan Nggak sama relevan, hashtagnya. hashtagnya dipakai, fotonya apa, Iya. tapi like-nya lumayan. Iya, banyak viewernya, terutama Oh, yang itu. good looking ya. Yang good looking itu segalanya Iya. di Indonesia ini. Anda berkreativitas belum tentu Anda naik Iya, di Twitter, di Instagram. Tapi kalau Anda cantik ya, pasti. jadi Anda harus cantik dan main Twitter. Kalau Anda cantik, fotografer semuanya bisa gratis foto lah, nggak usah bayar. Oke. Karena banyak banget kan fotografer yang gratis gitu kalau motoin kalian. Jadi kalian tinggal ngerayu aja, Mas, fotoin aku. Ya boleh silakan. Oh ya mention ya, kita belum mention Instagram pribadinya dari Mas Dodi. Apa tuh? Di divisi CHYDI. Itu agak ribet, Pak. Nanti ditulis aja di bawah ya. Oke, di deskripsi juga ada. Di deskripsi di bawah karena agak ribet nama username-nya. Jadi para selebgram kalau nonton ini boleh hubungi ya. Boleh. Apalagi yang followernya udah 1 juta, 2 juta gitu boleh lah ya. Wah, hanya Geraldine. Wow. Anya berapa sekarang? Hey. sekarang. Anya berapa apa ya anjir? Followernya anjir bukan. Aduh, ini luar biasa. Oh, Fotografi Zone sebelumnya udah ada YouTube-nya. Iya, Sekarang jadi- dijalanin. Baru 5 video di situ tuh. Oh, itu isinya apa? Isinya tips trik semua. Jadi ada penggunaan komposisi fotografi, ada hunting bareng yang buat nentuin angle-nya ada. Oke. Jadi penjelasan angle, penjelasan komposisi itu udah ada sebenarnya di YouTube-nya. Buat yang dasar-dasar juga ada. Buat yang dasar-dasar itu sebenarnya. Oh. Baru dasar itu. Buat teman-teman mungkin yang mau nonton ya, kita Iya. kasih link di bawah ya. Ditambah sama lebih banyak di Twitter sih banyaknya. Jadi kayak screenshot di Twitter, tulisan di Oke. upload di Instagram karena pengunjung Instagram lebih banyak kan dari Twitter. Nah, Startupnya kan Instagram dulu, Oke. sebelum Twitter. Jadi kita perlu konten yang menyindir tapi dalam bentuk teks kayak gitu. menyindir. Menyindir. Sasarannya Sasarannya adalah fotografer juga sebenarnya. fotografer. Fotografer semua, fotografer, videografer yang mereka tuh punya unek-unek tapi nggak bisa disampaikan, jadi kita wakilin Oh, kita wakilin ke para ke Twitter, ke
ke Twitter, kemudian direspon sama netizen Twitter Ah. dan ditambah-tambahin kan responnya. Oke. Oh, seperti itu. Jadi di Twitter juga kita audiensnya udah ada gitu ya Fotografi Zone. Iya, banyak. Oh, gitu. Jadi kita screenshotnya kita masukin ke Fotografi Zone di Instagram. Iya. Karena di Twitter kan baru 3.000, kalau di Instagram udah hampir 80.000 kan. Oke, Jadi ya. ya cukup jauh kan. Iya. Makanya ditambahin aja yang di Twitter itu netizennya juga udah aktif semua. Hmm. Jadi kita screenshot kata-kata yang menyentil banyak orang, Oke. tapi masih segar buat komedi. Oke. Jadi Akunya tuh nggak serius sebenarnya komedi. Nggak serius? Nggak serius, jarang sekali serius. Jadi kalau gua serius itu pasti ditanyain, tumben serius kayak gitu. Oh, Biasanya kan. oke. Jadi emang nyeleneh ya? Iya, Nyeleneh. jadi biasanya emang nyeleneh kayak gitu, akun-akun komedi. Ya gue nggak tahu kalau akhirnya bakal jadi komedi, cuman karena ibaratkan lu lahir aja, lu dikasih nama berharga kan gak mungkin lu jadi apa sih? Iya benar. Tapi dari nama juga memang pas aku dengar Fotografi Zone mungkin fotografi tentang gimana tips caranya trik. fotografi apa Iya. gimana bagus jelek tips and trick lah pokoknya kayak gitu. Tapi pas dengar di sini ternyata meme ya. Bukan terlalu serius tapi meme. Ada juga tips triknya. Jadi apapun kita sharing, yang penting kita bagus dalam komedi. Fotografi itu menarik. Jadi gue menunjukin ke semua orang bahwa sisi fotografi itu ada komedinya loh guys. Oke. Bahwa fotografi itu lucu loh buat diketawain. Kita juga punya hobi yang sangat menyenangkan dan lucu. Kalau dijalanin, karena kan banyak sekali foto-foto gratis segalanya. Ya, contohnya kayak gitu. Contohnya gimana contohnya? Ya contohnya ada, misalkan lu jadi fotografer. Oke. Gue mau nikahan. Oke. Bang, harga teman bang. Harga teman. Oke, kita bakal lihat reaksi. Misalkan temen lu pakai WA nih. Iya. Pakai WA atau langsung biasanya? Langsung bisa, WA bisa. Kebanyakan langsung apa Kebanyakan WA? Kebanyakan WA. Jadi misalkan gua ngechat nih. Iya. Ngechat ya kan? Lu pegang HP enggak? Pegang HP. Iya, so. Lihat HP ya. Lihat HP. Gua ngechat nih. Bang, besok gua minggu depan gua nikahan. Fotoin dong. Tak. Ting dong. Ya bro, ini bro, kalau gue mau motoin lu, gue kasih price list ya hari ini. Nah, gue kirim tuh price listnya. Nah, lu lihat. Terus lu gua jawab. Masa segini sih? Harga teman dong, bro. Harga teman dong. Ya, terus gue, ya harga teman berapa bro? 50%. Ya gue gak mungkin dong 50% buat. Ya 50% dikira kan harga price list gue misalkan ada 3 juta, jadi 50% dapat album segala macam. Kalau file only kan misalkan 1,5 juta 2 juta gitu. Oh, oke. Kalau di korting 50%, ya dapat, ya nggak dapat ya. Iyalah. Ya idealnya itu tuh bukan kita pelit tapi gimana ya? Gimana sih? Bener gak sih? Bukan kita pelit, cuman kita juga bekerja secara profesional. Iya, udah profesional, kita udah belajar dari 0 sampai contohnya misalkan 100% itu kalian nggak tahu gitu ya. Dan kalian juga pasti ketika pegang kamera pusing kan? Ya. Dan kita udah mempelajari itu secara udah lama. Iya. Tiba-tiba gitu di chat harga teman gitu. Gimana? Cuma bisa ketawa doang aja. Mungkin netizen bisa merasakan Ya. bagaimana rasanya harga teman. Okay. Ya kan weddingan lu bayangin, berdiri sampai betis iya, berotot, berdiri sampai betis berotot, dan lu cuma dibayar, Mas, makasih mas. Pernah juga kayak gitu? Teman-teman mungkin pernah, gue pernah sih sekali, cuma nggak pernah lagi makanya kan. Kayak misalkan lu ada juga yang roll-rollan. Iya. Gimana tuh? Kalau di desa itu sistemnya roll biasanya. Di desa? Iya. Oke. Jadi satu roll itu 36 foto buat dijadiin album. 36 foto dijadiin album. Dan satu rollnya itu 300 sampai 400 ribu. Ya itu sama album. Dan betis lu bercocoran kayak gitu sampai nunggu momen terus. Ya capek sih kalau kata gue ya. Terus momennya cuma 36 foto kan rugi juga. Iya. Ya kan? Lebih baik kita ngambil paket gitu, berapa kita nyewa fotografer. Iya. Kalau paket kan sampai 8 jam kerja, ada juga yang akad 4 jam. Itu kan bisa ngambil beribu-ribu foto dari fotografernya. Daripada kita ngambil 36 foto dari hasil roll itu. Iya benar. Lebih baik kita ngambil paket kan, itu lebih menguntungkan karena kita zaman
bukan zaman film lagi. Iya. Karena 36 itu kan film foto itu Iya, cuma aku juga 36. mikirnya pas aku pernah sih kayak minta difotoin ke fotografer lah. Iya. Nah, dan di sana masih pakai roll-rollan gitu. Bingung juga sih, karena kita kan modal baterai sama SD card yang udah di backup misalkan udah unlimited ya. Iya. Unlimited nggak? Unlimited. Kalau misalkan yang dulu mungkin kan kita harus beli film dan kalau misalkan Iya, ganti jelek roll. kebuang ya. Iya. Jelek kebuang. Kalau ini kan tinggal hapus bikin lagi. Iya. Makanya kalau di sini, kalau zaman dulu itu pakainya sistem roll kan. Kita beli roll, satu rollnya 36 foto, kemudian di scan kan. Iya. Dicuci fotonya. Kalau kayak kita kan tinggal lu disimpan di memori, otomatis kan mencapai lebih dari 36 foto. Iya. Jadi kita lebih baik ngambil paket daripada ngambil roll karena buat pengantin juga kan, buat calon mempelai mungkin ada banyak stok foto yang bisa diambil, terus juga disimpan dalam bentuk flash disk juga bisa. Jadi filenya itu nggak bakal pecah ataupun kusut selama itu disimpan dengan baik di tempat mereka ya. Nggak bakal hilang juga kan. Ya. Kalau dicuci foto kan bisa jadi luntur. Iya. Softcopy-nya juga kan udah ada kan. Iya. Dikasih juga Dikasih semua. untuk update status ya. Iya nggak sih? Iya dong. Karena wedding kan perlu. Perlu. Zaman sekarang Harus diupload. wajib. Karena kan ada yang main ala-ala sinematik. Ya, misalkan pengen bikin apa namanya? Bikin apa? Bikin mantan menyesal mungkin. Saya ditinggal nikah berarti. Gimana? Enggak, udah sih itu skip. Oh, kita bahas kayaknya boleh nih. Oh, guys, enggak usah. Oh, nggak Itu usah. kita bahas fotografi aja. Tapi denger kayaknya ya. Enggak. Oke, aku lihat di bio Instagramnya fotografi.zone ini, di bio-nya juga ada videografi.zone sama. Fotografi Zone School. Nah, kita bahas yang mana dulu nih? Fotografi Zone School aja. Oh, yang itu? Iya. Videografinya nggak usah? Fotografinya nggak usah masih gitu. Tapi boleh cek ya, cek aja. Cek. Oke, kita langsung bahas ke fotografi.zone. Enggak. Oh, fotografi Zone School. Dari komunitas. Gimana tuh? Iya, komunitas sebenarnya ini bukan niatan jadi komunitas ya sebelumnya. Tapi karena peminatnya banyak, terus minat dari pelajarnya itu begitu banyak di seluruh kota, akhirnya gue buat pikir-pikir juga kenapa nggak bikin komunitas aja, karena belum ada kan. Komunitas pelajar fotografi itu belum ada. Karena ketika kita mau masuk komunitas fotografi itu adanya yang elit-elit kan, seperti Insan Nusantara, Nusantara, mereka juga masih minder untuk masuk ke ranah profesional kayak gitu kan. Jadi agak sedikit ya ngapain gue masuk ke sini gitu kan, orang tua semua kayak gitu. Karena kan anak muda itu ke orang tua itu agak sedikit ada batasan kalau kayak gitu tuh. Jadi gue membuat batasnya itu dibuat 18 ke bawah anak sekolah. Di videografi Zone School ini. Di fotografi Zone School. Jadi awal kita buat itu di awal pandemi ya. Awal pandemi. Saat semua murid dirumahkan, gue mikir gitu. Gue kan gak ngapa-ngapain di rumah. Terus bingung gitu. Ngapain ya gue di sini? Kebetulan kan punya ide juga, ya daripada nggak ngapa-ngapain terus nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya gue bikin aja sebuah grup di mana itu adalah untuk mempelajari fotografi dari anak-anak sekolah. Jadi kita ngajarin fotografi ke anak-anak sekolah lewat IG, lewat WA grup. Dia ini di IG ada, tapi di WA pembelajarannya di WA grup. Gitu. Jadi khusus member aja yang dia. Sebenarnya itu awalnya bukan komunitas, hanya beberapa, gue ngumpulin cuman beberapa orang ya, nggak nyampe 200 orang, paling 150 gitu dari berbagai daerah. Akhirnya awal pandemi gue minat gitu, bikin sesuatu buat berguna gitu buat orang lain. Akhirnya terjadilah suatu pembuatan grup ini. Grup ini dibuat khusus untuk pelajar yang mau belajar fotografi. Karena mereka di rumah kan, kasihan, mereka pengen belajar bingung kemana gitu. Pengen temen tapi siapa gitu kan, temennya relasinya sedikit gitu. Jadi gue nambahin teman sama relasi juga sehobi di sini. Jadi teman-teman sekolah juga bisa belajar sambil sharing, sambil bercanda di grup. Karena sangat ngebosenin kalau kita di rumah selama 3 bulan dan nggak punya teman apalagi kan.
Itu hidupnya kayaknya udah bangun-bangun kita udah zaman batu gitu. Awalnya kan emang dibubarin gitu pas selesai pandemi karena mereka juga harus sekolah, Iya. ke sekolah karena ini sekarang sekolahnya juga di rumah aja jadi mereka masih bisa belajar di rumah kayak Iya. gitu kan. Jadi gue bikin aja fotografi Jan School versi komunitas gitu. Dibuat by regional, ada Surabaya, ada Banjarmasin, Udah ada di Cirebon, kota-kota udah regionalnya. ada Bandung, ada Jabodetabek, ada Samarinda, ada Medan juga ada sebenarnya. Itu dari awal pandemi, berarti sekitar berapa bulan yang lalu? 6 bulan lah ya kita 6 tuh. bulan. Baru jadi komunitas cuma kemarin-kemarin belum nyampe sebulan. Oh, tapi udah ada regionalnya. Udah ada. Jadi kita langsung buat bermacam-macam regional setelah membuat komunitas ini. Jadi mereka bisa hunting bareng gitu. Jadi setelah kita materi, mereka ngadain apa sih? Mereka mempraktekannya melalui hunting bareng. Oke. Jadi mereka hunting bareng setelah dapat materi, oh iya harus dicoba nih kita nih. Besok hunting nih rame-rame. Akhirnya mereka hunting rame-rame buat nyobain tips triknya dari pembelajaran di kelas grup. Banyak juga mentor-mentornya dari guru-guru kita yang di Iya. fotografi John itu. Karena emang kalau fotografi ini nggak bisa cuma materi doang ya, Betul. harus langsung terjun. Betul, karena kalau materi doang kita nggak nyambung biasanya. Ya, lupa juga. Baru sebentar lupa. Itu wajib banget kalau kita. Khusus selebgram juga bisa sebenarnya karena ini Khusus selebgram? iya, fotografi itu ilmu untuk umum sebenarnya, Oke. bukan cuma fotografer doang. Iya. Jadi ini kebutuhan semua orang. Fotografi itu bukan sekarang hanya kebutuhan fotografer ya ilmunya, tapi kebutuhan semua orang. Karena yang foto-foto bagus selebgram juga, dia selebgram itu nggak difotoin dia. Iya. Beberapa selebgram. Beberapa selebgram awalnya itu memang selfie, tapi Selfie. mereka tahu cahaya Tahu dan cahaya. tahu angle gitu. Jadi selesai mereka naik kan semakin banyak uang, semakin kita menjadi-jadi. Ya, jadi ya. Jadi Semakin apa ya? bisa Iya, jadi kan kalau dari duit endorse sana itu udah bisa memperbaiki penampilan kita lebih baik, Iya, juga betul. bisa mendapatkan kamera yang lebih baik lewat beli tingkat dan kualitas sebagainya. ya. Iya. Kemudian melatih saudara dan sebagainya Hmm. untuk memfotoin kita kan gratis kalau saudara. Teman kita nih yang di belakang kamera kan beda sekali ya. Iya, seperti itulah. Mau gabung di sini pak? Itu per oke, balik lagi ke fotografi zone itu per regional berapa orang? Berapa banyak orang anggotanya? Regional ya. Ah. Kalau di regional kita di Photography School itu macam-macam sih regionalnya. Yang baru dibuat itu minimal ada 10 lah, 10 sampai Oh, oke, udah cukup lah ya. 10 lah. Tapi yang lebih banyak itu di regional Jakarta sama Surabaya juga. Surakarta sama satu lagi Surabaya, Jakarta, Semarang, Surakarta yang paling banyak. Oke. Jakarta 52, 22. iya. Itu berarti Semarang 53, Surakarta 30. berarti pakai Zoom meeting ya? Tetap awalnya pakai Zoom meeting dulu apa gimana? Di WA aja. Grup WA chat. aja. Soalnya kalau di grup Zoom itu ada yang koneksinya loading. Oke, kita Jadi mau ilmunya nggak sampai. Oke. Jadi mendingan dibaca aja lah, kalian baca semuanya materi dari tamu kita itu. Kita juga kayak gitu. Oh, ada tamu? Ada gurunya. Oh, ada guru. Jadi kan setiap profesi itu punya genrenya, keahliannya masing-masing Oke. di fotografi. Jadi nggak bisa ditumpuk ke gue semua. Oke. Iya. Karena kan guru biologi juga nggak bisa matematika kan. Nah. Nah itu dia. Dari minggu kemarin kan 1-2 minggu ini kita ada pematerinya itu ada Mas Erwin dari ST Media. ST Media itu dari YouTube. YouTube. YouTube-nya itu ada, kalian bisa searching ST Media. 250 subscriber. Oh, dia kayak apa kontennya kayak gitu? Konten-konten gear. Gear. Jadi dia membagikan ilmu tentang seputar gear. Jadi Oh, banyak pemula yang bingung memilih kamera untuk startupnya. startupnya. Kayak Jadi, langsung. iya. Jadi kita memulai Mulai tapi nih. bingung. Gue punya budget segini. Ya. Daripada banyak yang nanya di DM, jadi gue Oke. bahas di satu materi khusus aja buat ngebahas itu. Oh, iya. Jadi tahu kebutuhannya Iya. di mana ya? Tahu kebutuhannya dulu aja Ah. daripada ininya. Akhirnya kan mulai dulu aja. Bang Erwin menyarankan untuk memulai dulu aja. Apa yang mau kita mulai itu mulai aja, nggak apa-apa. Nggak perlu kita punya kamera bagus, cukup HP kayak gini aja sekarang udah bisa buat Instagram.
Oh iya betul. Iya kan? Kalau zaman sekarang saya aja nih misalkan nggak bawa kamera, malah ribet bawa kamera sebenarnya kalau mau untuk foto-foto beauty yang lagi ngedadak gitu, Iya. mending pakai HP. Tapi udah dapat kalau zaman sekarang pakai HP gitu. Iya dapat karena kan Karena kenapa? karena kebutuhan HP aja di Instagram itu sudah cukup. Udah cukup. Karena Instagram itu kan nggak perlu resolusi besar ya. Iya, Kalau malah iya, potong. tetap aja resolusinya kalau kita upload juga segitu semua. Iya, Kamera upload di Instagram sama. sama. Potongnya Nggak beda, megapikselnya di zoomnya sama aja. Jadi kalau kalian yang mau jadi selebgram, beli HP-nya isi komersial Oh iya dong. gitu. Iyalah. Iya. Karena di sini kita 6 bulan garansi ganti baru. Betul. Nih, ada. Masukin frame yang itu enggak? Kamu- Asem. Fotografi Zone School ini kan berawal dari pandemi nih idenya. Betul nggak? Betul. Kalau setelah pandemi gimana nasibnya dia? Tetap jalan, Tetap jalan? malah lebih bagus. Malah lebih bagus ya? Lebih bagus karena mereka bisa hunting bareng kan. Kalau Oke. pandemi kan kita nggak bisa Jadi keluar. kita lebih ke bakal lebih sering ke lapangan juga nanti Iya, ya? kita lebih bisa action lagi Mm-mm. daripada kita cuman di WA doang kan. Bahas materi terus tapi nggak ada prakteknya sama Iya. aja bohong sih kalau Iya, iya. menurut gua sih. Karena kan anak sekolah, gue tuh pengen apa ya? Jadi kalau anak sekolah itu banyaknya zaman sekarang masuknya ke geng motor, Oke, dari masuknya ke geng motor. ini apa hal-hal yang Negatif jelek, negatif gitu kan. Makanya gue buat fotografi zone gitu, Mm-mm. biar mereka itu ya seenggaknya lu nakal tapi lu berprestasi gitu, ada bakat. Gak ngerugiin orang Iya. lain ya? Cuman motret doang, sambil motret sambil belajar gitu. Heeh. Gimana sih cara buat foto yang bagus gitu? Mm-mm. Gimana sih caranya menciptakan sebuah karya foto, menciptakan karya video itu kayak gimana? Tapi berarti ini terkumpul dari fotografi zone. Iya, semuanya. Oke. Hah? Apa lagi? Apalagi bos. Kedepannya Nah, kita belum bahas bahwa dia freelance ya. Gak usah apa gimana, A. Apa? Freelance itu belum dibahas kan? Apa anjir? Apa harusnya? udah kan yang tadi pas weddingan yang itu Oh iya bener. Oh iya lupa anjir iya. Iya. ada temen kan Eh, pokoknya yang Dia bahas video yang di ini aja di post di Instagram fotografi so. video. Bahas itu. Iya, bahas video kan nanti dimunculin di bisa. Oke. Nanti Boleh ya? di epic sih. si kontennya terus Si konten. ntar dulu fotografi dan semuanya kan beresin dulu nih Beres. kedepannya mau dibawa kemana Oke. terus apa ada rencana ngumpulin semua regional dalam satu tempat masuk usaha baru ke masuk ke situ Nah. Nah, Lalu. Nah untuk fotografi zone school ini ada agenda gitu sih. Aduh. Kok tipe ngomongnya tipe anjir. Nah untuk fotografi zone school ini ada agenda nggak nantinya? Bakal kumpul bareng gitu. Kalau setelah pandemi gitu semuanya ngumpul, semua regional ngumpul di satu tempat gitu. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi kalau ada yang sponsorin mah. Nah, Karena mereka anak sekolah. ya Nggak boleh keluar jauh-jauh dari luar kota. Oh iya betul juga. Iya, makanya kan cuman di kota-kota tertentu, jadi kalau depannya kita lebih fokus ke skill sih. Jadi mengembangkan skill mereka supaya bisa membanggakan sekolah, membanggakan keluarga, nama mereka sendiri gitu Cocok. untuk ranah fotografi. Jadi ada persaingan dalam prestasi. Dari situ juga kita bisa naikin engagement juga ya. Betul. Nah dengan konten fotografi zone yang kayak gini nih ya, memes, komedi lah ya, dengan tips and triknya gitu. Kedepannya bakal kayak gimana sih akun ini? Kedepannya gue harap sih bakal punya channel YouTube sendiri ya yang ngebahas spesifik tentang tips and trick, tapi tetap YouTube-nya apa Instagramnya tetap nge-share hal-hal lucu yang bisa buat mood balik. Pokoknya intinya tuh kadang gue di pekerjaan itu terlalu pusing gitu. Ya, ini digarap sendiri nih semuanya. Iya. IG, YouTube, YouTube, edit, iya. upload. Semuanya ngedit gue semua. Kayaknya kalau nambah lagi di YouTube kayaknya harus ada ini enggak sih? Iya. Makanya gue pusing kan, Mungkin- gue
Mungkin nanti kemungkinan Ada YouTube-nya. ada kru ya. Ada lah. Oke. Makanya kan kalau pengennya gue sih kedepannya seperti itu ya. Di Instagram tetap kita nge-repost hal-hal yang lucu dan kita juga buat konten yang agak lucu sedikit juga. Iya. Ada komedinya dalam fotografi itu. Iya. Dan juga share tips dan trik itu kadang gue juga serius maksudnya nggak terus always komedi. Komedi sarkas ya. Iya. Jadi kita kedepannya tetap punya kru lah di YouTube, Instagram, Twitter itu kita masih bisa jalan tapi tetap nge-share hal-hal komedi karena di dunia fotografi itu kita terlalu pusing untuk mengerjakan pekerjaan kita. Belum lagi kita ngedit di lapangan dan sebagainya, keluh kesah itu benar-benar bikin mood berantakan. Tapi ketika kita melihat akun fotografi John, saya harap sih bisa ngebangkitin moodnya sambil ketawa-ketawa gitu. Iya ini gue banget tuh hari ini kayak gitu. Ya gitu doang sih. Kalau menurut aku sih ya itu visi yang lumayan gede untuk dicapai ya, pantas untuk dicapai karena dengan fotografi zone yang sampai sekarang banyak orang yang follow, berarti banyak orang yang suka juga dengan jenis genre akun yang seperti ini. Betul. Gitu. Apa lagi? Q&A. Apa? Q&A. Langsung aja ya kayaknya ya. Udah, itu aja. Nah oke, tadi kita udah bahas-bahas soal fotografi zone. Nah kali ini kita sebelumnya udah upload di Instagram nih, di akunnya Official Combat Solar. Kita Q&A sama Mas Dodi dari fotografi zone. Nah pertanyaannya kita akan pilih 3 dari 2000. Kawan ya. Malah anjir kan gimmick nggak bisa lah anjir. Nah itu gimana? Nah di sini kita bakal pilih berapa ya? 3 ya? 3 aja cukup lah. 3 cukup lah ya. Kita bakal jawab 3 pertanyaan Q&A dari kawan-kawan Sobat Komplit. Kawan apa sobat? Yang pertama di sini yang ringan apa ya? Tadi baru 1 Gak apa-apa. Tips. Bahas aja nggak apa-apa. Oke, yang pertama di sini ada dari mana @nya anjir. Oke, yang pertama di sini ada dari @VNISTLINYH _. Wah, susah juga nih. Kenapa nggak KNTAL aja? Oke, pertanyaannya di sini adalah Kak, tips memilih atau membeli kamera dengan budget minim buat orang yang mau belajar fotografi. Gimana tuh Kak? Tips membeli kamera dengan budget minim. Ya. Ya, kalau mau minim ya pakai HP sih kalau menurut gua mah. Itu HP aja udah benar-benar udah cukup buat belajar foto. Tapi kalau kalian mau beli kamera ya yang harga 4,5 sampai 5 juta juga udah ada sih. Ya minimal segitu kan, yang mau ngambil yang mahal atau yang murah itu ada ketentuannya lagi. Kalau lo ngambil yang mahal ya itu udah pasti. Mungkin nanti ketika pas dia pakai HP dulu mungkin ya. Ketika udah sedikit bagus, mendalami baru ketahuan mungkin kebutuhan dia apa gitu. Betul. Nanti menyesuaikan kebutuhan dia beli yang lebih keren ya. Punya kamera. Cocok banget tuh. Nah, pertanyaan kedua dari @fitri.amelia771. Pertanyaannya adalah ketika lagi coba dan ngerasa ada bakat di fotografi, apakah bisa dilatih hanya lewat HP? Gimana tuh Mas Dodi? Bisa, semuanya bisa lewat HP. Karena HP sekarang itu udah bagus ya, HP kamu aja udah bagus kok. Jadi kalau kamu mau melatih bakat fotografi, mulai dari segitiga exposure sama komposisi fotografi, itu di HP juga bisa dilakuin. Oh iya. Karena HP sekarang itu udah bisa manual juga. Manual ya. Udah bisa ngatur ISO, udah bisa ngatur shutter speed, tapi nggak bisa ngatur aperture sih. Oh iya. Jadi kekurangannya di aperture sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Dari @yanuar_irvansa98. Kelahiran 98 nih. Kak, rekomendasi kamera untuk pelajar dong. Nah, ini ke Mas Dodi kayaknya udah lama pegang kamera kan, udah ngerti lah kamera apa aja nih yang harus dipakai. Pelajar mungkin dengan harga yang relatif murah ya, tapi bisa dipakai jogging. Bukan anjir. Bisa dipakai perang lah ya. Kira-kira apa tuh?
Kamera ya, ada Canon 1300, ada Fujifilm X-T100 juga ada, XA3 juga ada. Oh, berarti dari Banyak sih kalau diambil genre kayak gitu, ngambil 4,5 sampai 7 juta aja itu Oke. buat DSLR yang pemula. range harganya segituan ya. Range harganya segitu. Itu udah cukup untuk mereka para pelajar belajar ya. Udah cukup banget itu, cocok buat para pelajar yang mau belajar, itu cocok banget. Jadi Cocok. nggak usah inilah, nggak Orang usah si aja tadi pas awal bikin senang fotografi pakai apa? pakai pocket. Pakai pocket. Jadi untuk kalian yang untuk nanya ini udah terjawab lah, udah cukup nih pertanyaan tadi, range harganya udah disebutin, mereknya juga disebutin. Jadi semoga membantu nih buat Kak Yanuar Irfansyah 98 gitu kan ya. Oke, sekarang kita udah mendekati di akhir video nih. Mungkin Mas Dodi bakal ada sedikit tips mungkin untuk para penonton mengenai fotografi. Ya, tips memulai awal maksudnya. Awal. Ya, kalau kalian mau memulai awal fotografi, mulai dari apa yang kalian miliki dulu. Misalkan kalian punya HP nih, ya udah mulai aja pakai HP dulu. Kita motret apa? Motret teman, motret pasar, street. Oh iya. Kalau punya kamera juga sama, kalian mulai aja dulu. Kalian motret-motret mainan di rumah, motret-motret kegiatan di rumah, orang di rumah gitu. Kalau kalian udah ngerasa bagus, explore aja genre yang mau kalian tuju itu apa dulu. Pertama dulu. Jadi buat startupnya kalian pilih genre dulu, genre model nih yang paling mudah. Oh mungkin kita cari referensi dulu ya? Iya, boleh. Di Instagram kan banyak Iya. referensi, nggak cuman model doang. Di Instagram ada landscape, ada street, ada human, trash, dan lain sebagainya, itu masuk juga. Jadi bebas, pokoknya kalau kalian mau mulai aja dulu dari apa yang kalian miliki. Skill itu terbangun karena sudah terbiasa dan berbaur sama teman-teman sehobi. Oke, itu dia tadi dari Mas Dodi tipsnya. Lumayan keren juga. Tadi bakal membantu kayaknya untuk para sobat komplit yang suka di bidang fotografi. Itu dia tadi tips dari Mas Dodi. Semoga membantu kalian semua sobat komplit, apalagi yang suka di bidang fotografi lah sebagainya gitu ya. Semoga membantu. Nah, untuk podcast kali ini kayaknya kita sekian dulu. Makasih banget Mas Dodi udah bisa bergabung sama kita di sini. Nah, semoga di podcast ini sesuai judulnya bakal open your mind gitu ya, membuka pikiran kita agar lebih kreatif dalam produktif gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Oke, jangan lupa like jika kalian suka dengan video kita. Jangan lupa komen juga kalau misalkan ada request, mungkin kita bakal undang siapa, Mbak Anya atau siapa gitu. And also don't forget to subscribe and turn on the notification biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Official Kompleks Solar. Oke, karena kita nggak bakal cuma ngasih info soal gadget, tapi kita bakal menghibur juga dengan konten-konten podcast, salah satunya ini ya. Oke, see you in the next video and goodbye. Hadapi resekan. Itu dari mana sih itu? Kayaknya sering banget tadi nyebutin itu. Itulah, boy. Dari mana itu, bro? Alas ya, boy. Alas ya, boy. Itu dari podcastnya siapa? Koridor. Koridor punya podcast. Nge-vlog dia. Enggak, kan dia ngobrol juga. Oh, ngobrol juga ya, tapi Iya. konsepnya enggak kayak podcast gini Enggak. mungkin ya. Santuy ya. Iya. Santuy. Konsepnya santuy. Si boy. Siap, boy. Kan begini. Ciao.